Legenda Dewi Sri dalam mitologi Sunda. Seperti janji di video sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan cerita mitologi Dewi Sri dalam versi Sunda. Perbedaan yang paling mendasar dengan versi Jawa ada pada lakon Dewa Anta atau disebut juga Antaboga. Begitu pula ketiadaan karakter Dewi Sri, istri Dewa Wisnu. Rupanya, versi Sunda ini lebih populer di Indonesia, mungkin karena ceritanya lebih sederhana dan mudah ditelaah. Cerita Dewi Sri dalam versi Bali pun kurang lebih sama dengan Sunda. Berbeda dengan versi Jawa di video sebelumnya yang sedikitnya memiliki 4 sumber cerita dari serat-serat kuno, versi Sunda yang akan saya ceritakan ini berdasarkan pada sebuah naskah bernama Wawacan Sulanjana. Meski begitu, saya tidak meneliti lebih jauh tentang serat manakah yang lebih tua. Lalu seperti apakah cerita legenda Dewi Sri dalam versi Sunda? Beginilah kisahnya. Alkisah pada zaman dahulu, Batara Guru adalah penguasa tertinggi kerajaan langit. Suatu hari, ia memerintahkan semua dewa dan dewi untuk bergotong royong membangun istana baru di Kayangan. Ia bertitah agar semua dewa-dewi bekerja keras. Siapapun yang tidak menaati perintahnya akan dianggap pemalas dan akan dipotong tangan dan kakinya. Mendengar titah Batara Guru, Dewa Anta atau yang disebut juga Antaboga menjadi sangat cemas. Dewa ular itu sama sekali tidak memiliki tangan dan kaki. Lalu, bagaimana ia bisa bekerja membantu membangun Kayangan? Dan jika harus dihukum, maka tinggal lehernya lah yang bisa dipotong. Itu artinya mati. Anta sangat takut dan bingung. Ia lalu meminta nasihat Batara Narada, saudara Batara Guru. Wahai Batara Narada, katakanlah apa yang harus aku lakukan untuk membantu Batara Guru membangun Kayangan. Kau tahu sendiri, aku tak memiliki tangan maupun kaki. Keluh Dewa Anta. Maafkan aku Dewa Anta. Aku pun bingung tak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maafkan aku. Dewa Anta pun putus asa dan hanya bisa menangis terseduh meratapi nasibnya. Meneteslah air matanya, dan secara ajaib 3 tetes air matanya berubah menjadi mustika yang indah berkilauan. Tak disangka, ternyata butiran air mata itu adalah telur yang memiliki cangkang seperti permata. Melihat keindahan mustika dari air mata itu, Batara Narada menyarankan agar mustika itu dipersembahkan saja kepada Batara Guru sebagai bentuk permohonan. Dengan harapan ia memahami dan mengampuni kekurangan Anta yang tidak dapat ikut bekerja membangun istana. Tanpa pikir panjang, Dewa Anta langsung mengantarkan telur-telur itu ke istana Batara Guru. Dewa Anta membawa 3 butir telur mustika dengan cara mengulumnya dalam mulut. Di tengah perjalanan, Anta bertemu dengan seekor burung gagak. Hai Dewa Anta, kau tampak tergesa-gesa sekali. Mau kemanakah perginya dirimu? Sapa burung gagak itu. Anta hanya diam, tak dapat menjawab pertanyaan si burung gagak karena mulutnya penuh berisi telur. Sombong sekali kau ini Anta, mengapa kau tidak jawab pertanyaanku? Burung gagak itu pun mulai marah. Karena tersinggung dan marah, burung gagak itu pun menyerang Anta yang sedang panik, takut, dan kebingungan. Akibatnya, 2 telur mustika pecah akibat serangan gagak yang salah paham itu. Kini, Dewa Anta hanya memiliki sebutir telur mustika yang selamat, utuh dan tidak pecah. Akhirnya, sampailah ia di istana Batara Guru. Lalu ia segera mempersembahkan telur mustika itu kepada sang penguasa Kayangan. Batara Guru menerima persembahan mustika itu dengan senang hati. Setelah mengetahui mustika itu adalah telur ajaib, Batara Guru memerintahkan Anta untuk mengerami telur itu sampai menetas. Akhirnya telur itu pun menetas setelah dierami sedemikian lamanya. Ajaibnya, yang keluar dari telur itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik, lucu, dan menggemaskan. Bayi perempuan itu lalu diangkat anak oleh Batara Guru dan permasyurinya. Nyi Pohaci Sang Hyang Sri adalah nama yang diberikan kepada bayi perempuan itu. Waktu pun berlalu. Nyi Pohaci tumbuh menjadi seorang gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Ia tumbuh menjadi putri yang baik hati dan lemah lembut. Kecantikan dan kelembutan hatinya bisa membuat siapa saja, dewa atau manusia, segera jatuh hati padanya. Kecantikannya bahkan tak tertandingi oleh semua bidadari dan para dewi di Kayangan. Celakanya, Batara Guru pun terpikat kepada anak angkatnya. Diam-diam, Batara Guru menyimpan hasrat untuk mempersunting Nyi Pohaci. Gelagat Batara Guru akhirnya terbaca oleh para dewa. Mereka pun menjadi khawatir
Karena jika skandal ini dibiarkan, maka akan merusak keselarasan di Kayangan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan keinginan Batara Guru memberi istri anak angkatnya sendiri itu? Kata seorang dewa berundik. Bunuh, tak ada cara lagi. Tak ada jalan lagi. Satu-satunya cara adalah membunuhnya. Kita harus membunuh Nyi Po Haji. Jika memang harus begitu, maka bagaimana caranya kita bisa membunuh Nyi Po Haji tanpa jejak? Dewa-dewa itu pun bertanya. Setelah perundingan itu, para dewa mengumpulkan berbagai macam racun paling mematikan. Lalu mereka membubuhkannya pada minuman sang putri. Dengan segera, Nyi Po Haji mati keracunan setelah meminum minuman beracun itu. Para dewa pun panik karena telah membunuh putri tak berdosa itu. Akhirnya, jenazah Nyi Po Haji dibawa turun ke bumi dan dikuburkan di tempat jauh dan tersembunyi. Lenyapnya Dewi Sri membuat Batara Guru, Anta, dan para dewata di Kayangan berduka. Keajaiban pun terjadi. Karena kebaikan dan kelemah lembutannya, maka dari dalam kuburan Nyi Po Haji tumbuh beraneka tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Dari kepalanya tumbuh pohon kelapa. Dari hidung, bibir, dan telinganya muncul berbagai tanaman rempah-rempah wangi dan sayur mayur. Dari rambutnya tumbuh rerumputan dan berbagai bunga yang cantik dan harum. Dari payudaranya tumbuh buah-buahan yang ranum dan manis. Dari lengan dan tangannya tumbuh pohon jati, cendana, dan berbagai pohon kayu yang bermanfaat. Dari alat kelaminnya muncul pohon aren. Dari pahanya tumbuh berbagai jenis tanaman bambu. Dari kakinya muncul berbagai tanaman umbi-umbian dan ketela. Dan dari pusarnya muncullah tanaman padi, bahan panganan yang paling berguna bagi manusia. Lalu ada pula versi yang menyebutkan bahwa padi berberas putih muncul dari mata kanannya, sedangkan padi berberas merah dari mata kirinya. Sejak saat itulah umat manusia di Pulau Jawa memuja, memuliakan, dan mencintai Sang Dewi Baik Hati yang telah memberikan berkah kebaikan alam, kesuburan, dan ketersediaan bahan pangan bagi manusia. Pada sistem kepercayaan kerajaan Sunda kuno, Nyi Po Haji Sang Hyang Sri dianggap sebagai dewi tertinggi dan terpenting bagi masyarakat pertanian. Ia dikenal sebagai tokoh agung yang sangat dimuliakan. Meskipun ada berbagai versi cerita, kebanyakan tetap ada karakter Dewi Sri atau Dewi Asri, atau disebut juga Nyi Po Haji dan saudara laki-lakinya Sedana atau yang disebut juga Sadana, atau Sadono. Latar belakangnya sendiri biasanya ada di kerajaan Medang Kamulan atau Kahayangan dengan keterlibatan dewa-dewa. Demikianlah kisah mitologi tentang Dewi Sri dalam mitologi Sunda. Jangan lupa like dan subscribe channel serta video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu, matur nuwun.